warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul Arabia Pra-Islam dan Nabi Muhammad SAW. Peletakan dasar peradaban Islam. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ulfa Safira dan teman saya Vivi Alia Kholila yang nantinya akan melanjutkan pembahasan materi yang sudah saya jelaskan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang sejarah peradaban Islam. Apa sih sejarah peradaban Islam itu? Sejarah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah yang artinya pohon. Dan dari bahasa Inggris yaitu history yang berarti pengetahuan tentang gejala-gejala alam, khususnya manusia secara kronologis. Peradaban diterjemahkan dari kata al-hadarah yang dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan kebudayaan. Dan Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia agar dapat hidup di dunia dan akhirat. Jadi, sejarah peradaban Islam adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari waktu ke waktu, sejak zaman lahirnya Islam sampai sekarang. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu tentang mengenal sosok Nabi Muhammad sebagai Nabi dan juga sebagai orang Arab. Mengenal sosok Muhammad sebagai Nabi dan orang Arab. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi, bertepatan dengan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun kelahiran beliau sering dikenal dengan Tahun Gajah. Sebutan ini mempresentasikan sebuah peristiwa serbuan Abrahah atau gubernur Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah dan digagalkan oleh burung ababil yang menjatuhkan kerikil dari neraka sebagai serangan kepada Abrahah dan bala tentaranya. Nabi Muhammad lahir sebagai seorang yatim. Ayah beliau yang bernama Abdullah wafat ketika beliau masih dalam kandungan ibunya, yaitu Aminah. Kemudian beliau dititipkan kepada asuhan Halimah untuk disusui, dan sekitar usia 6 tahun, beliau dikembalikan kepada pangkuan kasih sayang ibundanya, dan tidak lama setelah itu, ibundanya wafat dan lengkap sudah kondisi Nabi Muhammad yang hidup tanpa orang tua. Untuk kehidupan Nabi Muhammad kecil, kemudian menjadi tanggung jawab sang kakek, Abdul Muthalib. Tak lama dalam belayan sang kakek, Nabi Muhammad kembali harus menerima kepergian orang terdekatnya. Ketika berusia 8 tahun, untuk selanjutnya kehidupan Muhammad berada dalam pengawasan sang paman, Abu Talib. Nabi Muhammad diajak berkelana dari satu negeri ke negeri yang lainnya untuk keperluan berdagang. Nabi Muhammad sebagai orang Arab. Sebagaimana kebanyakan masyarakat di sekitarnya, Muhammad kecil ketika berada dalam asuhan Halimah telah belajar mengembala kambing. Kesabaran dan ketelatenan sebagai seorang pengembala membangun mental dan watak kepemimpinan, dan sikap ini terbawa hingga Muhammad beranjak dewasa. Sebagai seorang laki-laki, Nabi Muhammad melangsungkan pernikahan ketika usia 25 tahun. Khadijah pada saat itu terkagum-kagum terhadap kejujuran Nabi Muhammad selama bersamanya dalam menjalankan bisnis. Kemudian Khadijah melamar Nabi Muhammad. Pada saat itu statusnya adalah seorang janda berusia 40 tahun. Dari pernikahan ini, Nabi Muhammad dikaruniai 2 orang putra, yaitu Al-Qasim dan Abdullah, dan 4 putri, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Muhammad sebagai Nabi. Bagaimanapun Nabi Muhammad beraktivitas, bergaul, dan bergaya hidup sebagaimana orang Arab kebanyakan. Namun Nabi Muhammad tetaplah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Sebagai seorang Nabi pilihan, Muhammad dianugerahi wahyu ilahiyah sebagai bentuk komunikasi dengan Tuhan yang mentitahkan Islam kepada manusia. Selain itu, Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya. Salah satu mukjizat tersebut adalah Al-Quran.
sebagai mukjizat yang sahih likulli zaman wa makan. Nabi yang terikat dengan budaya Arab dan berinteraksi dalam keseharian dianugerahi sifat maksum atau yang terhindar dari dosa. Di dalam jati diri beliau telah bersemayam sifat jujur, dapat dipercaya, pencerah, dan cerdas. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Ulfa Safira. Di sini saya akan menjelaskan tentang peletakan dasar peradaban Islam yang dibangun oleh Muhammad SAW yang terbagi menjadi 3. 1. Pendidikan, 2. Sosial budaya, 3. Ekonomi. 1. Pendidikan. A. Upaya pengentasan buta huruf. Masyarakat Arab dikenal dengan masyarakat yang buta huruf. Kebanyakan penyair akan lebih bangga dengan pendayagunaan hafalannya dibandingkan dengan tulisan. Kedatangan Muhammad SAW ke Madinah di awal-awal masa kehijrahannya membuat terbukanya kesadaran baru terhadap baca tulis. Madinah yang sebagian penduduknya merupakan orang Yahudi sedikit lebih maju dalam dunia tulis-menulis. Pertemuan antara dua budaya, Mekah dan Madinah, membawa pada sudut pandang baru Rasulullah. B. Al-Asufah dan semangat keilmuan. Dari berbagai kalangan sahabat, Al-Asufah merupakan sekelompok kalangan yang bisa dikatakan cukup memiliki kedekatan dengan Nabi. Kedekatan ini tidak hanya kedekatan lahiriah karena mereka tinggal di emperan serambi Masjid Nabawi, namun juga kedekatan batiniah karena perjumpaan batin mereka dengan Rasulullah. Kedekatan batin ini terus presentasikan ketika mereka berhijrah dari Mekah meninggalkan rumah, ternak, dan harta bendanya untuk ikut setia bersama Muhammad SAW. Di antara 70 orang dari Al-Sufa adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, Bilal, dan Abu Hurairah, 40 yang banyak mencatat hadis Nabi dengan hafalannya. 2. Sosial budaya. A. Penghapusan perbudakan. Tidaklah kebetulan Islam dalam beberapa hukuman yang diberlakukan kepada mukallaf mengharuskan atas pembebasan budak. Pengangkatan derajat budak juga terlihat ketika Bilal mengumandangkan azan, sebuah posisi yang terhormat. Muhammad SAW lebih memilih posisi itu untuk diisi oleh seorang mantan budak sebagai lambang kesetaraan. Dalam Al-Quran, kata budak sendiri diulang sebanyak 90 kali dengan berbagai term, baik antonim maupun yang sepadan, dan kebanyakan mengacu terhadap pengetasan budak. B. Pemberian harta waris kepada perempuan dan pembatas poligami. Datangnya Islam di kawasan Arab juga memberikan dampak yang signifikan terutama dalam dekonstruksi budaya bias gender. Bayi wanita yang lahir dulu dianggap sebagai sebuah petaka, dan bagi orang yang masih memegang tradisi jahiliyah akan tega menguburnya hidup-hidup. Kedatangan Islam tidak sekedar merupakan gerakan sosial keagamaan, namun juga gerakan kemanusiaan. Harta waris dan pembatas istri merupakan salah satu upaya Islam mengangkat derajat wanita. C. Toleransi antar agama. Toleransi beragama yang paling terlihat selama dakwah Nabi Muhammad adalah ketika berada di Madinah. Beberapa poin yang bisa digarisbawahi dari Piagam Madinah adalah pembentukan umat tamadun atau berperadaban, dan toleransinya dengan pemeluk agama lain meliputi A. Saling bertetangga baik, B. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, C. Membela mereka yang dianiaya, D. Saling menasehati, dan E. Menghormati kebebasan beragama. 3. Ekonomi. A. Riba dan zakat. Sebuah upaya pengentasan kemiskinan beberapa orang dalam kebudayaan Arab berpencaharian sebagai pedagang. Nabi merupakan salah satu di antara sosok yang pernah masuk dan berada di tengah-tengah komunitas tersebut. Islam juga sangat memperhatikan praktik monopoli. Untuk menanggulangi hal tersebut dan agar harta tidak berputar pada satu pihak, maka diberlakukanlah kewajiban zakat yang terdiri atas zakat mal dan fitrah.